Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Masih tetap semangat kan mengikuti pembelajaran daring? Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, tentunya tidak asing lagi tumbuhan itu bagi kita semua. Kita bisa mengamati tumbuhan itu mulai dari daun, batang, akar, bunga ataupun buahnya. Baik kita bisa melihat dari struktur morfologinya maupun anatominya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Adapun jenis jaringan pada tumbuhan itu dapat dibedakan, ada jaringan meristem, kemudian jaringan permanen. Selanjutnya tumbuhan yang kita kenal itu tentunya ada tumbuhan yang dari kelompok kelas dikotil maupun kelas monokotil. Nah, nanti akan lebih lanjut kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Adapun jaringan meristem itu adalah jaringan yang terdiri dari sekelompok sel yang tetap berada pada fase pembelahan. Di sini sel-sel pada jaringan meristem ini selalu aktif membelah. Berdasarkan posisinya, sel-sel jaringan meristem itu dapat kita temukan pada bagian ujung sehingga dikenal sebagai meristem apikal. Ada juga terdapat di antara jaringan dewasa yang kita kenal dengan meristem interkalar. Misalnya kita melihat pada tumbuhan tebu. Meristem yang terletak sejajar dengan permukaan organ yang tempat ditemukannya dinamakan juga meristem lateral. Berdasarkan asal-usulnya, meristem itu dikenal dengan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan yang kedua yang kita temukan pada tumbuhan yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, mempunyai ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan sel-sel meristem. Mempunyai vakuola yang besar sehingga kita akan melihat plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Kadang-kadang selnya ditemukan telah mati. Misalnya kita lihat pada batang dari ubi kayu, kita melihat adanya sel gabus. Selnya pada jaringan dewasa ini telah mengalami penebalan dinding sel sesuai dengan fungsinya. Di antara sel-selnya dijumpai ruang antar sel. Contoh jaringan dewasa satu itu ada jaringan yang kita kenal dengan jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis ini ditemukan di permukaan organ primer dari tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berfungsi sebagai pelindung bagian dalam dari tumbuhan. Sel-sel epidermis seringkali mengalami perkembangan atau dikenal dengan derivat epidermis. Nah, ini ada yang membentuk stoma, ada yang membentuk trikom, ada yang membentuk sel kipas ataupun epidermis ganda. Nah, anak-anak bisa melihat dan mencari apa contoh-contoh stoma, strikomata, sel kipas, dan epidermis ganda. Silakan diamati dan dibuat di buku catatannya sebagai latihan untuk macam-macam sel epidermis yang menjadi alat tambahan pada tumbuhan. Nah, tugas yang kedua nanti akan nyusul. Nah, selanjutnya kita masih membahas tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa yang kedua itu adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ditemukan di antara epidermis dan pembuluh angkut, terutama pada akar, batang sebagai korteks. Parenkim dapat dijumpai sebagai empelur batang. Pada daun, parenkim merupakan mesofil daun atau kita kenal dengan daging daun. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan parenkim dan jaringan
sklerenkim. Nah, di mana bedanya kolenkim dengan sklerenkim itu? Ya, baik. Jaringan kolenkim cirinya mempunyai protoplasma yang tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi mempunyai dinding sel primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Fungsi dari kolenkim ini membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda, tidak memiliki dinding sekunder, dan bahan penguatnya berasal dari lignin. Biasanya bentuk jaringan ini membentuk untaian atau berbentuk silinder. Jaringan penguat yang kedua yaitu sklerenkim. Nah, sklerenkim ini sel-selnya tersusun oleh sel-sel mati. Seluruh bagian dindingnya telah mengalami penebalan sehingga memiliki sifat yang kuat. Nah, contohnya sklerate yang terdapat pada kulit kayu, pembuluh tapis, dalam buah atau biji. Nah, contohnya pada batok buah kelapa, juga dalam biji daripada buah pala. Jaringan sklerenkim satunya lagi mungkin anak-anak tidak asing lagi, yaitu sabut atau serat. Nah, serat contohnya banyak ya. Nah, misalnya pada daun nanas ataupun pada sabut kelapa yang selama ini kita kenal. Nah, selanjutnya jaringan dewasa yaitu jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut terdiri dari ada xilem dan juga floem. Fungsi xilem ini dia adalah mengangkut air dan mineral dari akar. Penyusun xilem merupakan sel-sel mati dengan dinding sel yang sangat tebal yang tersusun dari zat lignin, sehingga xilem berfungsi sebagai jaringan penguat. Selanjutnya floem. Nah, ini sel-selnya berbentuk tapis. Sel-sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujungnya berlubang-lubang. Juga floem ini memiliki sel penggiring. Nah, sel penggiring ini berhubungan erat dengan pembuluh tapis, berbentuk silinder dan lebih besar daripada sel-sel tapis. Fungsi daripada floem ini adalah mengangkut makanan hasil fotosintesis. Adapun tipe berkas-berkas pembuluh pengangkut ini ada yang tipe kolateral. Nah, di mana pada tipe kolateral berkas pengangkut di mana xilem dan floem terletak berdampingan. Ada dua tipe kolateral yang terbuka jika xilem dan floem terdapat kambium. Yang kedua, tipe kolateral tertutup jika di antara xilem dan floem tidak ditemukan kambium. Tipe berkas pengangkut yang kedua adalah tipe konsentris. Xilem dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Untuk tipe yang ketiga yaitu tipe radial. Berkas pengangkut xilem dan floem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jaringan yang permanen selanjutnya adalah jaringan sekretoris. Nah, jaringan sekretoris ini dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu seperti jaringan yang menghasilkan kelenjar yang disebut dengan tersusun dari sel-sel kelenjar. Sel kelenjar disebut juga idioblast kalau bentuknya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Contohnya misalnya terdapat di dalam jahe, juga terdapat di dalam kulit kayu manis sehingga kita mencium aroma dari kayu manis tersebut. Selanjutnya organ pada tumbuhan itu ada organ akar, batang, daun, buah, dan bunga. Untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas lebih dalam pada pertemuan selanjutnya. Kita akan melihat anatomi dari organ-organ yang ada pada tumbuhan. Ya, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk lebih lanjutnya, anak-anak silakan membuka tugas yang ada di classroom
yang sudah dibagikan. Ya, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.